Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan jaringan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai konsep keamanan jaringan. Apa sih keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah serangkaian praktik, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari berbagai ancaman, termasuk akses yang tidak sah, serangan cyber, dan kerusakan yang dapat mempengaruhi data. Tujuan utama dari keamanan jaringan adalah untuk mencegah akses yang tidak sah, mendeteksi dan menghentikan serangan cyber, serta memastikan bahwa pengguna yang berwenang dapat mengakses data dan sistem secara aman. Selanjutnya, jenis-jenis serangan jaringan. Yang pertama yaitu DDoS, atau Distributed Denial of Service. Bertujuan melumpuhkan sistem atau layanan dengan membanjiri jaringan atau server dengan trafik palsu, sehingga layanan menjadi tidak dapat diakses pengguna sah. Yang kedua, yaitu malware. Program berbahaya yang dapat menginfeksi perangkat dan mencuri data atau merusak sistem, termasuk virus, ransomware, spyware, dan trojan. Yang ketiga, yaitu phishing. Serangan dengan cara menipu korban agar memberikan informasi sensitif seperti username, password, atau data keuangan melalui email atau situs palsu. Yang keempat, yaitu ransomware. Malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan aksesnya. Kemudian, teknik keamanan jaringan. Yang pertama yaitu firewall. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan luar yang tidak dipercaya. Yang kedua, antivirus dan anti-malware. Melindungi jaringan dari virus dan malware yang dapat merusak sistem atau mematikan jaringan. Yang ketiga, Virtual Private Network atau VPN. Membuat jalur komunikasi terenkripsi yang aman antara perangkat dan jaringan, melindungi data dari gangguan eksternal. Yang keempat, Access Control List atau ACL. Serangkaian aturan yang diterapkan pada perangkat jaringan seperti router, switch, atau firewall untuk mengontrol dan membatasi akses ke sumber daya jaringan. Kemudian, implementasi studi kasus. Studi kasus kali ini, Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN, serta menerapkan Access Control List atau ACL sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Gunakan Cisco Packet Tracker untuk membantu simulasi jaringan ini, dan pastikan keamanan data serta informasi antar divisi tetap terjaga. Saya akan menjelaskan simulasi jaringan dengan menggunakan VLAN dan ACL di Cisco Packet Tracker. Perangkat yang digunakan yaitu 1 router, 2 switch, dan 4 unit PC. Beberapa kabel strap dan cross sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan melakukan koneksi jaringan. PC0 dan PC1 terhubung ke switch 0 pada port fast Ethernet 0/1 dan 0/2. Selanjutnya, PC2 dan PC3 terhubung ke switch 1 pada port fast Ethernet 0/1 dan 0/2. Switch 0 dan switch 1 masing-masing terhubung ke router melalui port trunk di fast Ethernet 0/23 dan 0/24. Kemudian kita akan melakukan pengaturan IP address. Pada tahap ini saya akan menjelaskan pengaturan IP address untuk masing-masing PC. 2 digit tanggal lahir saya adalah 05, maka IP untuk divisi IT saya gunakan subnet 192.168.5 seperti yang terlihat. Sedangkan 2 digit terakhir dari NIM saya adalah 57. Jadi subnet untuk divisi keuangan menggunakan 192.168.57 seperti yang tertampil.
Selanjutnya, konfigurasikan VLAN dan terang di switch. Pada switch 0, divisi IT VLAN 10. Kita membuat VLAN 10 dengan nama IT. Lalu, port VA0/1 dan 0/2 dijadikan akses VLAN 10 dan port VA0/23 dan 0/24 dijadikan terang untuk komunikasi antar VLAN melalui router. Selanjutnya pada switch 1, sama seperti di switch 0, tapi VLAN-nya adalah 20 dengan nama keuangan. Port akses dan terang juga dikonfigurasi seperti sebelumnya. Kemudian konfigurasi subinterface dan ACL di router. Kita dapat membuat subinterface G0/0.10 untuk VLAN 10 dengan IP 192.168.5.1. Dan G0/1.20 untuk VLAN 20 dengan IP 192.168.57.1. Ini memungkinkan router mengenali frame VLAN atau disebut dengan router on a stick. Lalu untuk ACL configuration-nya kita dapat melakukan ACL 100 mencegah divisi IT dengan IP 192.168.5.0, di mana dapat mengakses jaringan keuangan dengan IP 192.168.57.0, tapi tetap memperbolehkan semua lalu lintas lainnya. ACL ini diterapkan secara inbound pada subinterface VLAN 10.
Selanjutnya kita akan melakukan uji koneksi atau ping. Kita akan melakukan uji koneksi dari PC0 dengan command prompt yaitu ping 192.168.5.3, di mana ini berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping 192.168.57.0. Ini gagal. Jadi gagal ke PC2 karena faktor dari ACL. Selanjutnya kita akan melakukan ping 192.168.5.1. Ini berhasil, di mana PC0 dapat menuju ke router. Dari hasil ping kita bisa simpulkan bahwa VLAN 10 berhasil diblokir aksesnya ke VLAN 20 sesuai konfigurasi ACL, tapi masih bisa komunikasi di dalam subnet sendiri dan dengan router. Kita akan melakukan tes ping dari PC2, di mana yang pertama kita akan melakukan ping ke PC3 dengan IP yaitu 192.168.57.3 yang juga ada di VLAN 20. Hasilnya berhasil karena mereka satu VLAN dan subnet. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke PC0 atau PC1 di VLAN IT. Misalnya kita akan melakukan ping ke 192.168.5.2, maka hasilnya adalah diblokir. Dapat dilihat bahwa tidak dapat replay dan muncul request timeout. Ini bukan error, tapi menunjukkan bahwa ACL bekerja dengan benar karena memang tujuan membatasi komunikasi dari jaringan IT ke keuangan. Konsep dasar simulasi jaringan VLAN dan ACL. Pada simulasi ini telah diterapkan konsep dasar jaringan menggunakan VLAN, router on a stick, dan ACL atau Access Control List untuk membangun jaringan antar divisi yang aman dan tersegmentasi. VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan secara logis, meskipun perangkat terhubung ke switch yang sama VLAN. Pada kasus ini, aturan ACL dibuat agar divisi IT tidak dapat mengakses keuangan atau diblokir, sedangkan divisi keuangan tetap bisa mengakses IT dengan diizinkan. Selanjutnya, untuk kesimpulan, simulasi ini menunjukkan bagaimana jaringan dapat dipisahkan secara logis menggunakan VLAN, dikoneksikan menggunakan router on a stick, dan diatur keamanannya menggunakan ACL. Semua konfigurasi berjalan sesuai rencana, dan hasil pengujian ping membuktikan bahwa jaringan berfungsi dengan baik dan sesuai tujuan, yaitu mengamankan dan mengelola komunikasi antar divisi secara efisien. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.